Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Dewi Puspitasari, saya dari Fakultas Sistem dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi semester 4, NIM saya 05037348. Hari ini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, jadi di sini silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Itu yang semua yang ada di sini. Ada tadi sampai 20. Itu saya menggunakan CMD. Oke. Dari yang pertama itu CD ya. CD adalah perintah untuk pindah-pindah direktori. Oke, sudah. Yang kedua itu adalah CLS. CLS singkatan dari Clear Screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer, digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja, dan hanya untuk file teks. Oke, kita coba. Bisa. Ketiga, CLS strip tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Berikutnya, dir strip datanya. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Seperti ini, bisa lihat. Yang kelima, ipconfig. Perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Config. Oke, kita lihat di sini. Berikutnya, ipconfig strip O. Ipconfig strip O. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan wings maupun MAC address yang digunakan. Oke. Berikutnya nomor 7. ipconfig strip content. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Sini udah terlihat. Berikutnya, nomor 8, ipconfig strip release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Oke. Berikutnya nomor 9. ipconfig strip renew. ipconfig strip renew ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Nomor 10, ipconfig display DNS. ipconfig strip display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Nomor 11,
edit config script plus dns. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS chains. Oke, successful. Nomor 12, edit config script register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kita coba. Oke. Nomor 13. Ini sebenarnya merupakan akronim dari paket internet cover, yakni sebuah perangkat pulau Windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Oke, semua sudah terhubung. Selanjutnya, nomor 14, new start. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, NetStart sama dengan Task Manager. Jika Task Manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan NetStart menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Oke, kita tunggu. Masih berjalan. Oke. Berikutnya, Trachart. Oke, maaf jika penyebutannya salah. Trachart. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol (ICMP) echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Okay. Nomor 16. Pathing. Pathing ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pathing mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracert. Oke, sini kita. Nomor 17. Slowcode. Slowcode adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Okay. Sini. Muncul. Nomor 18. Next. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Next, seperti mengkonfigurasi peraturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Oke, nah seperti ini kita bisa tambahkan misalnya firewall. Dan ya, seperti ini. Berikutnya, route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Penyebutannya salah. Oke, sudah terlihat. Yang terakhir itu adalah net. Ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Nah, kita coba. Ya. Sekian dari saya minta maaf jika banyak salah pengucapan dalam hal ini. Saya sekali lagi minta maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.